Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Melvin Berlian Amirullah. My NPM is 224111025. I'm from Management 22 DX class. Today on a presentation about startup opportunity. Definisi dan tujuan. Metode ini diciptakan oleh pembuat buku The Smarter Startup, Neil Cabbage dan Sonia Zhang, guna membantu para pelaku bisnis untuk menemukan kesempatan membangun startup dengan cara yang sistematis. Di dalamnya terdapat pemanfaatan metode bisnis model archetypes dan startup opportunities scorecard untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ide. Metode ini digunakan jika ingin melakukan eksplorasi model bisnis dari vertical market yang ada saat ini, lalu menguji setiap peluang bisnis model baru terhadap dinamika market yang ada. Ada 6 market dynamics. Variable startup. Yang pertama, customer. Pelanggan ideal menginginkan sesuatu yang belum ada di pasar. Di sisi lain, ukuran pasar ini harus sesuai dengan kemampuan tim dalam bersaing dan kemampuan untuk memberikan pemecahan masalah. Yang kedua, produk. Produk yang baik akan menjadi respon langsung terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jika nilai produk sangat sesuai dengan solusi, baru tim alasan untuk membeli akan menjadi lebih menarik. Yang perlu dipertimbangkan adalah dari segi biaya dan kemudahan solusi baru untuk digunakan dan dipahami penggunanya. Yang ketiga, timing. Setiap pasar memiliki siklus hidup alami yang didorong oleh inovasi dan keadaan. Penting bagi tim untuk mampu mencari permintaan pasar atau minat baru pada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan beberapa tahun yang lalu. Jadilah pengikut yang cepat untuk memvalidasi pasar ketimbang berspekulasi tentang peluang baru. Competition. Agar tidak terpinggirkan dalam berkompetisi, tim perlu menghindari persaingan yang mendorong kompresi margin, komoditisasi, dan konsolidasi pasar. Carilah pasar yang tidak efisien di mana masih memiliki peluang untuk berkecimpung dan temukan cara untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kelima, finansial. Allah menciptakan produknya. Tim perlu mencari peluang yang memaksimalkan keuntungan dan menimbulkan risiko model berlebih. Mulailah dengan harga yang murah. Tim berdiri bukan karena adanya peluang bisnis yang bagus sehingga tim akan berhasil. Tim perlu memiliki keunggulan kompetitif yang melekat terhadap usaha yang dibangun sekaligus memiliki pengetahuan yang mendalam, keterampilan teknik untuk menyampaikan dan mengakses mitra dan sumber daya utama. Langkah penggunaan. Temukan bisnis model archetypes dari startup yang akan dibuat. Mengidentifikasi spektrum kepribadian bisnis fundamental sebagai bahan pertimbangan saat mendefinisikan model bisnis. Terdapat 3 model archetypes utama, yaitu perdagangan, produk, dan jasa, dan 4 model archetypes sekunder, tiap-tiap kombinasi yang mungkin muncul dari model archetypes utama. Startup heuristic. 6 dinamika pasar yang merupakan seperangkat dampak yang diketahui perlu dipertimbangkan sebagai faktor sukses dan dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi ide. 6 dinamika pasar tersebut kemudian menjadi variabel yang dipergunakan untuk mengisi skor pada evaluation matrix. 4. Evaluation matrix. Evaluation matrix membandingkan antara ide-ide bisnis yang dirumuskan oleh tim vertikal dan skor yang diberikan terhadap 6 dinamika pasar yang ada horizontal. Pemberian skor tersebut dimaksudkan untuk membandingkan kelemahan dan kekuatan dari peluang ide-ide bisnis untuk direalisasikan sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Skor ini kemudian dibuat nilai rata-rata atau keseluruhan sehingga startup dapat memutuskan ide mana yang akan digunakan berdasarkan nilai rata-rata atau keseluruhan tertingginya. Customer segment. Definisi segmen pelanggan. Segmen pelanggan adalah pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik atau kebutuhan yang serupa. Ini melibatkan identifikasi atribut seperti demografi, geografi, psikografi,
atau perilaku untuk membagi pelanggan menjadi segmen-segmen yang berbeda. Jenis segmen pelanggan. Yang pertama, demografi. Segmen pelanggan berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Geografi. Pembagian berdasarkan melalui lokasi geografis seperti negara, kota, atau wilayah. Psikografis, segmen pelanggan berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai, minat, atau kepribadian. Perilaku, pembagian berdasarkan pola pembelian dan perilaku konsumen seperti frekuensi pembelian atau merek yang disukai. Lalu siklus hidup pelanggan. Pembagian berdasarkan tahapan siklus hidup pelanggan seperti pelanggan baru, setia, atau tidak aktif. Kriteria bisnis. Segmen pelanggan bisnis B2B berdasarkan industri, ukuran perusahaan, dan tujuan bisnis. Analisis segmen pelanggan. Analisis segmen pelanggan adalah cara untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan dalam karakteristik atau kebutuhan. Langkah-langkahnya termasuk mengidentifikasi variabel seperti demografi, geografi, psikografi, atau perilaku, lalu mengumpulkan data untuk memahami profil pelanggan. Kemudian pelanggan dikelompokkan ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan informasi. Strategi berdasarkan segmen pelanggan. Penyesuaian produk. Mengubah produk atau layanan agar sesuai dengan kebutuhan setiap segmen. Penetapan harga yang sesuai. Menetapkan harga berdasarkan nilai dan sensitivitas harga dari masing-masing segmen. Komunikasi yang dikustomisasi. Menggunakan pesan dan saluran komunikasi yang sesuai dengan preferensi masing-masing segmen. Distribusi yang tepat. Memilih saluran distribusi yang disukai oleh setiap segmen. Promosi khusus. Menawarkan promosi atau diskon yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi setiap segmen. Layanan pelanggan yang disesuaikan. Memberikan layanan pelanggan yang tepat dan responsif sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen. Bisnis model kanvas. Pengertian bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan mendesain model bisnis secara komprehensif dalam satu halaman. Elemen-elemen bisnis model kanvas. Yang pertama, segmen pelanggan. Siapa target pasar atau pelanggan yang dilayani oleh bisnis. Lalu proposisi nilai. Apa yang ditawarkan oleh bisnis kepada pelanggan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka. Lalu saluran distribusi. Bagaimana produk atau layanan akan diantarkan kepada pelanggan. Lalu hubungan dengan pelanggan. Bagaimana bisnis berinteraksi dan membangun hubungan dengan pelanggan. Lalu sumber pendapatan. Bagaimana bisnis menghasilkan pendapatan dari segmen pelanggan. Lalu sumber daya kunci. Apa yang dibutuhkan oleh bisnis untuk menghasilkan, memberikan, dan menawarkan nilai kepada pelanggan. Lalu aktivitas kunci. Apa kegiatan utama yang dilakukan oleh bisnis untuk menjalankan model bisnisnya. Lalu mitra kunci. Siapa saja mitra atau pihak eksternal yang membantu bisnis dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Lalu struktur biaya. Apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bisnis dalam menjalankan operasinya. Lalu value proposition and customer segments in BMC. Wow. Value proposition atau proposisi nilai. Ini adalah nilai atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu bisnis kepada pelanggan. Contohnya bisa berupa solusi untuk masalah pelanggan, fitur, unik produk, atau pengalaman produk yang superior. Customer segment atau segmen pelanggan ini adalah kelompok pelanggan dengan karakteristik atau kebutuhan serupa yang dilayani oleh bisnis. Bisnis perlu memahami dan mengidentifikasi segmen pelanggan potensial untuk mengarahkan proposisi nilai yang tepat. Pengertian Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas merupakan sebuah alat yang membantu dan memahami produk atau jasa secara mendalam, serta kebutuhan konsumen untuk menciptakan nilai sesuai dengan kebutuhan mereka. Komponen pada Value Proposition Canvas terdiri dari Customer Segments atau Customer Profile dan Value Proposition Map yang membantu dalam menjabarkan kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai untuk mereka. Komponen Value Proposition Canvas. Customer Job dalam Value Proposition Canvas mencakup tugas, masalah atau keinginan yang ingin ditangani dan diselesaikan oleh pelanggan.
Sementara value proposition menciptakan nilai bagi konsumen dengan menawarkan produk dan ide-ide terbaru untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi masalah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.